Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Kali ini, aku akan menjelaskan kas kecil, solusi cerdas untuk pengeluaran harian. Apa sih kas kecil itu? Petty cash atau kas kecil adalah dana pengeluaran rutin dan relatif kecil jumlahnya. Setiap bisnis, baik usaha kecil dan menengah (UKM) maupun bisnis besar, pastinya menyadari bahwa manajemen keuangan perusahaan merupakan faktor krusial untuk diperhatikan. Siapa saja yang membutuhkan kas kecil? Ada perusahaan, pedagang, dan lainnya, seperti ibu rumah tangga, anak sekolah, mahasiswa, dan untuk pengeluaran sehari-hari lainnya. Di sini metode pencatatan kas kecil ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah metode tetap, Impress Fund System, dan kedua metode berubah-ubah, Fluctuating Fund System. Metode tetap, Impress Fund System adalah metode pencatatan yang saldonya akan selalu tetap dari bulan ke bulan. Nah, penulisannya ini kita catat pengeluarannya saat hendak mengisi ulang. Dan pengisian ulangnya itu mengikuti pengeluaran yang telah terjadi. Semisal, pengisian awal itu 1 juta, kemudian pengeluarannya adalah 500.000 dalam 1 bulan. Nah, untuk mengisi kembali, kita melakukan pengisian sejumlah 500.000 agar saldonya itu tetap menjadi 1 juta seperti yang awal. Nah, kemudian metode yang kedua yakni metode berubah-ubah, Fluctuating Fund System, di mana metode ini kita melakukan pencatatannya itu setiap hari. Jadi setiap kita melakukan transaksi, lalu kita catat. Lalu untuk pengisiannya itu bisa kapan saja, fleksibel. Jadi kita melakukannya itu bisa di pertengahan atau mendekati akhir, dan jumlahnya pun terserah kita, boleh berapa saja. Jadi tidak mematok ya teman-teman. Semisal kita awal bulan itu 1 juta, lalu pengeluaran tanggal 15 semisal itu 300.000. Lalu tanggal 16-nya kita membeli pulsa sebanyak 100.000. Lalu kita ingin mengisi ulang lagi nih tanggal 18. Nah, misalkan kita ingin mengisi ulangnya itu 300.000, maka kita tambahkan 300.000 tersebut, kita catat dalam pencatatan harian. Lalu setelah itu kita melakukan transaksi lainnya, kita catat semuanya sesuai tanggalnya, lalu di akhir bulan kita hitung sisanya berapa. Jika kita ingin mengisi ulang saldo tersebut, kita bisa isi ulang mengikuti awal bulan yang 1 juta, atau bisa lebih kecil atau lebih besar. Tidak mematok pengeluaran yang terjadi sebelumnya ya, teman-teman. Jadi jumlahnya itu akan menjadi lebih kecil atau lebih besar saldo akhirnya gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungan metode tetap ya, teman-teman. Metode tetap tadi gimana? Nah, metode tetap itu yang pencatatannya itu di akhir saat pengisian ulang saldo kas kecil. Nah, di sini penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Saldo awal 1 juta, membeli ATK 200.000, membayar parkir 5.000, membeli bahan bakar motor 150.000, membeli 10 dus air minum 210.000, biaya makan-makan bersama 300.000. Lalu kemudian ada iuran siskamling 35.000. Jumlah keseluruhannya ialah 900.000. Karena pengeluaran 900.000 dan sisa akhirnya menjadi 100.000, maka pengisian ulang kembali kas kecil yakni 900.000 menyesuaikan pengeluarannya. Jadi saldo akhir
akhirnya tetap menjadi 1 juta ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh yang kedua, metode berubah-ubah. Nah, di awal bulan, tanggal 1 Januari 2025 mengisi saldo kas kecil sebanyak 1 juta. Lalu tanggal 9 Januarinya kita membeli ATK 200.000. Tanggal 13 Januari kita membayar parkir 5.000 dan sisanya menjadi 795.000. Kemudian tanggal 13 Januari nih masih kita membeli bahan bakar motor sejumlah 150.000. Maka sisanya 645.000. Nah, kebetulan nih kita mendapatkan uang tambahan untuk pengisian kembali pada saat 15 Januari 2025 sejumlah 400.000. Maka uang kita kas kecil ini bertambah menjadi 1.045.000. Jadi kalau dana tidak tetap di sini, kita bisa melakukan pengisian kembalinya itu bisa di pertengahan bulan. Tidak perlu menunggu di akhir bulan atau menunggu dana tersebut hampir habis. Jadi bisa di tengah-tengah sesuai kebutuhan kita. Lalu setelah pengisian ulang, kita melakukan transaksi lagi nih teman-teman, yaitu tanggal 17 Januari, yaitu kita membeli 10 dus air minum seharga 210.000. Maka sisanya ya ini 835.000. Lalu tanggal 25 Januari kita makan-makan, dan biaya makan-makan bersama ini mengurangi kas kecil sebanyak 300.000 ya teman-teman. Jadi sisanya itu 535.000. Dan kemudian tanggal 25 Januari ini kita melakukan iuran siskamling 35.000 dan sisanya 500.000. Lalu di akhir bulan setelah semuanya dicatat nih teman-teman, kita cek semuanya lalu kita melakukan pengisian kembali kas kecil. Kita melakukan pengisian kembalinya dengan nominal 1 juta. Nah, kita mengikuti saldo awal. Jadi, kita bisa mengikuti saldo awal 1 juta atau pula kita bisa lebih kecil atau lebih besar. Itu boleh ya, teman-teman. Karena di sini kita ingin sama dengan saldo awal Januari 1 juta, jadi kita di sini catat 1 juta. Jadi, yang tadinya berkurang 500.000 sisanya ditambah pengisian kembali 1 juta. Jadi uang kita saldo kas kecilnya itu menjadi 1.500.000. Berubah kan teman-teman? Yang tadinya sedikit, yang tadinya 1 juta bertambah menjadi 1.500.000, lebih banyak. Tapi bisa juga kita menjadi lebih kecil, tergantung keinginan kita untuk mengisi ulang. Jadi kesimpulannya, memiliki kas kecil sangatlah bermanfaat. Manfaatnya antara lain, memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak, meningkatkan layanan untuk pelanggan, memudahkan pencatatan keuangan perusahaan, kemudian mempermudah mengatur keuangan bagi anak sekolah, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Jadi, kita bisa nih mengatur keuangan kita sendiri. Apalagi teman-teman yang baru merantau. Semisal kita punya gaji nih, sebulan itu 3 juta. Kita buat kas kecil saja teman-teman. Semisal berarti pengisian kas kecilnya itu 1 juta. Seperti contoh yang tadi. Lalu kita hitung tuh pengeluaran-pengeluarannya. Tergantung kita memilih metode. Di sini metodenya kan ada 2 nih, yaitu investment system, dana tetap, dan kemudian ada fluctuating fund system, dana yang berubah-ubah. Jadi kita bisa memilih 2 metode ya teman-teman. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi uang kita kabur kemana, uang kita hilang kemana.
Jadi kita bisa tahu pengeluaran kita sebulan itu untuk apa. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.